Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Perkenalkan, saya adalah Nurul Zati selaku perwakilan dari kelompok 5 konsep dasar IPS. Kami dari kelompok 5 konsep dasar IPS akan membahas konsep dasar geografi dan konsep dasar sejarah. Poin-poin yang akan kami bahas adalah konsep dasar geografi dan konsep dasar sejarah, hakikat geografi, pendekatan materi geografi di SD atau MI, hakikat geografi menurut Brooks, definisi sejarah menurut para ahli, tugas pokok sejarah, konsep waktu dalam sejarah, sejarah lokal dan contohnya, serta pembelajaran sejarah lokal di SD. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Amalia Dwi Pertiwi, yang kedua adalah Lisna Amelia, yang ketiga ada Awalia Marwa Suhandi, yang keempat saya sendiri Nurul Zati, dan yang kelima Salsabila Diati. Materi berikut akan dijelaskan oleh Amalia Dwi Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geografi, konsep dasar sejarah, dan hakikat geografi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi adalah gabungan 10 konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Berikut ini saya akan menjelaskan 10 konsep geografi yang seringkali dijadikan alat untuk menganalisa dari sudut pandang geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Lokasi atau letak adalah posisi spasial suatu objek di permukaan bumi. Secara umum lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Kedua jenis lokasi ini memiliki objek referensi yang berbeda dan memiliki kegunaan analisa yang berbeda pula. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Yang kedua ada lokasi relatif. Berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua ada konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang menjelaskan ruang yang ditempuh atau usaha yang harus diberikan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Sama seperti lokasi, secara umum terdapat dua jenis jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak antar lokasi yang dinotasikan dalam satuan panjang seperti meter, kilometer, atau mil. Kemudian jarak relatif. Berbeda dengan jarak absolut, jarak relatif tidak diukur berdasarkan satuan panjang, tapi diukur berdasarkan satuan waktu. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan meliputi seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Yang keempat ada konsep pola. Konsep pola mencoba mengartikan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian yang kelima ada konsep geomorfologi. Konsep geomorfologi membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Konsep geomorfologi umumnya digunakan dalam melakukan analisa wilayah secara umum seperti Kota Bandung terletak di dataran tinggi atau Kota Palembang terletak di dataran rendah pinggir pantai. Kemudian ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi membahas mengenai pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Kemudian ada konsep nilai kegunaan. Dalam menganalisa aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Dengan mengetahui nilai guna terbaik dari suatu wilayah, kita dapat melakukan proses perencanaan yang lebih baik dan terstruktur untuk merancang suatu daerah. Selain itu, nilai guna juga sangat bergantung pada ketersediaan teknologi dan ketersediaan modal untuk melakukan pengembangan di suatu wilayah. Kemudian ada konsep interaksi dan interpendensi. Konsep interaksi dan interpendensi menyoroti bagaimana suatu wilayah atau aktivitas berinteraksi dan saling bergantung dengan wilayah atau aktivitas lainnya. Seperti yang bisa kita pelajari pada hukum Tobler, setiap objek memiliki pengaruh pada objek lain yang ada di sekitarnya dan dipengaruhi oleh objek di sekitarnya. Kemudian ada konsep diferensiasi areal. Konsep diferensiasi areal
bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Diferensial areal membandingkan wilayah tersebut untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Kemudian ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang mencoba menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Mirip dengan interaksi dan interdependensi, namun keterkaitan ruang umumnya bersifat sebab akibat, bukan saling berpengaruh. Konsep ini merupakan perwujudan dari akibat yang pasti ditimbulkan oleh suatu aktivitas. Kemudian ada konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah adalah sebuah pedoman penting dalam ilmu sejarah untuk mengkaji seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu. Konsep dasar sejarah yang telah dikembangkan dalam ilmu sejarah ada 15. Berikut ini akan saya jelaskan tentang konsep-konsep tersebut. Konsep dasar sejarah yang pertama adalah peristiwa. Artinya suatu kejadian yang menarik atau luar biasa, sebab memiliki keunikan. Pada penelitian sejarah, peristiwa selalu menjadi objek kajian. Hal ini disebabkan oleh salah satu karakteristik ilmu sejarah merupakan mencari keunikan-keunikan yang terjadi saat peristiwa tertentu. Yang kedua ada nasionalisme. Konsep dasar sejarah juga bersifat nasionalisme. Arti secara sederhananya mempunyai rasa kebangsaan di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada kolonialisme. Konsep dasar sejarah bersifat kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke bagian wilayah lain di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Pada saat puncak perkembangannya, kolonialisme merajalela sekitar abad ke-19, di mana pada saat itu hampir setiap negara di Eropa memiliki daerah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Kemudian ada perubahan. Konsep perubahan adalah istilah yang merujuk kepada suatu hal yang menjadi tampilan berbeda. Konsep tersebut termasuk penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, sebab sejarah itu sendiri hakikatnya adalah perubahan. Kemudian yang kelima ada konsep fasisme. Konsep dasar fasisme adalah sebuah penggolongan pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang memiliki rasa nasionalis yang sempit, rasialis, militeristis, dan imperialis. Kemudian ada revolusi. Konsep revolusi mengacu pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat, dan besar-besaran. Suatu revolusi terjadi ketika berbagai kesulitan perang dan krisis keuangan negara sudah berhasil diatasi. Kemudian ada peradaban. Konsep dasar sejarah bersifat peradaban juga disebut dengan civilization. Konsep ini merupakan suatu konsep yang mengacu pada suatu entitas kultural. Seluruh pandangan hidup manusia. Konsep ini meliputi nilai, norma, institusi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian ada konsep perbudakan. Konsep perbudakan atau disebut slavery ialah istilah yang memberi gambaran untuk kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. Kemudian ada konsep waktu. Konsep waktu pada hal ini seperti hari, tanggal, bulan, tahun, dan abad adalah konsep esensial dalam sejarah. Sebab begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik terhadap riset historis dan empiris. Dalam perspektif kronologis, fungsional, strukturalis, ataupun simbolis. Kemudian ada feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Kemudian ada liberalisme. Konsep dasar sejarah liberalisme merujuk pada sebuah doktrin yang artinya hanya dapat diungkapkan dengan penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. Kemudian ada kemerdekaan atau kebebasan.
Konsep dasar kemerdekaan atau kebebasan merupakan nilai utama di dalam kehidupan politik untuk setiap bangsa dan negara ataupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan, sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. Kemudian ada sebab dan akibat. Konsep sebab mengacu pada pengertian faktor-faktor determinan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya sesuatu perbuatan, serta mendorong peristiwa berikutnya dan sebagai suatu kondisi yang mendahului peristiwa. Sedangkan istilah akibat adalah sesuatu yang menjadikan kesudahan atau hasil dari suatu perbuatan ataupun dampak dari peristiwa tersebut. Kemudian ada konservatisme. Konsep dasar sejarah konservatisme mengacu pada doktrin yang meyakini bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya. Kemudian ada komunisme. Konsep dasar komunisme mengacu pada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, dan swapemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama. Kemudian ada hakikat geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya pencitraan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Beberapa definisi geografi yang dikemukakan para ahli geografi antara lain, yaitu ada definisi yang pertama, yaitu geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Kemudian ada definisi yang kedua, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Jika diperhatikan dari beberapa definisi atau pengertian dan sejarah perkembangan dari geografi tersebut, ternyata pengertian geografi selalu mengalami perkembangan. Namun jika kita kaji lebih jauh, di antara pandangan para ahli tersebut terdapat beberapa kesamaan titik pandang. Kesamaan titik pandang tersebut adalah mengkaji tentang, yang pertama, bumi sebagai tempat tinggal. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya atau interaksi. Yang ketiga, dimensi ruang dan dimensi historis. Kemudian yang keempat, spasial atau keruangan, ekologi atau kelingkungan, dan regional atau kewilayahan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Lisna Melia. Selanjutnya, pendekatan materi geografi. Pendekatan geografi merupakan salah satu yang mengkaji berbagai fenomena geosfer. Terdapat 3 pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang yang menekankan pada eksistensi ruang. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur, pola, sistem, interaksi, karakteristik, dan kecenderungan. Hal tersebut menekankan pada berbagai penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Lalu, menekankan pada aspek analisis pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Contohnya seperti pembangunan BKT atau banjir kanal timur untuk mengatasi banjir di Jakarta. Lalu yang kedua ada pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan merupakan suatu cara pandang yang menekankan pada aspek hubungan timbal balik antara aktivitas organisme dan lingkungan. Contohnya penebangan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Lalu yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan suatu cara pandang yang menekankan pada aspek diferensiasi wilayah, interaksi wilayah, perencanaan wilayah, dan peramalan wilayah. Dari permasalahan yang terjadi di suatu wilayah tidak hanya melibatkan elemen di wilayah itu, tetapi dengan elemen di wilayah lain. Pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan atau ekologi. Contohnya seperti perencanaan kawasan
transmigrasi. Selanjutnya, materi geografi di SD atau MI. Di sini menjelaskan mengenai konsep dasar geografi yang mencakup ruang lingkup seperti masyarakat, keruangan, lingkungan, wilayah atau regional, dan pola. Lalu dibagi menjadi dua kelompok atau dua kelas. Yang pertama, materi geografi kelas rendah, menerangkan atau menjelaskan materi tentang tata letak rumah, arah mata angin, denah, kenampakan alam dan kenampakan buatan, jenis-jenis pekerjaan, dan jenis-jenis mata pencaharian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu materi geografi kelas tinggi, yang menerangkan atau menjelaskan materi tentang geografi regional Indonesia, geografi regional dunia, dan kenampakan sosial negara-negara tetangga seperti ASEAN. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Awalia Marwa Suhandi. Oke, perkenalkan nama saya Awalia Marwa Suhandi. Jadi di sini saya akan membahas tentang hakikat geografi menurut Brooks, dan yang kedua itu adalah definisi sejarah menurut para ahli. Nah, kita ke hakikat geografi menurut Brooks ini. Nah, hakikat geografi menurut Brooks itu ada 6. Yang pertama itu adalah geografi sebagai ilmu pengetahuan geofisik. Nah, geografi ini mampu merumuskan hukum sebab akibat terhadap gejala-gejala dan proses-proses fisik di permukaan bumi secara general. Geografi merupakan ilmu pengetahuan geofisis apabila yang dipelajari itu hanya geografi fisis dan biotis yang mendasari telaah atas seluk-beluk tanah saja gitu. Nah, yang kedua itu ada geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Ini sebagai contohnya itu adalah apabila beriklim tropis itu dapat mengalami kemajuan kebudayaan masyarakat setempat. Nah, sedangkan iklim sedang berangsang perkembangan kebudayaan masyarakat yang mendiaminya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Nah, di sini itu adalah titik pandang paham ekologi manusia ini adalah konsentrasinya itu adalah pada hubungan timbal balik suatu masyarakat tertentu dengan habitatnya pada wilayah setempat. Nah, yang selanjutnya itu adalah geografi sebagai studi bentang lahan. Bentang lahan ini yang diajarkan di sekolah-sekolah bertujuan memberi penjelasan tentang deskripsi kenampakan-kenampakan yang bersifat nyata dan pemakaian lahan atau tanah sebagai wujud pencerminan aktivitas manusia. Nah, yang selanjutnya itu adalah geografi sebagai studi penyebaran. Ini didefinisikan sebagai studi penyebaran atau distribusi, yaitu letak sesuatu berada dan apakah itu batuan atau tumbuh-tumbuhan atau rumah gitu di permukaan bumi. Selanjutnya itulah geografi sebagai teori keruangan bumi. Maksudnya di sini adalah hakikatnya yang dibahas itu adalah kemampuan adaptasi manusia di dalam berperilaku sesuai dengan keberadaannya. Nah, selanjutnya itu pengertian sejarah menurut para ahli. Di sini ada pengertian menurut Aristoteles, yaitu suatu sistem yang mendefinisikan kejadian dalam bentuk kronologi yang menjelaskan kronologi dari terjadinya suatu peristiwa. Ia juga menyatakan bahwa sejarah menjadi sesuatu yang terjadi di masa lampau dan dapat dibuktikan dengan adanya catatan-catatan. Nah, yang kedua itu ada menurut si Patrick Gardiner. Nah, dia bilang itu adalah tokoh yang satu ini adalah suatu ilmu yang mempelajari dan meneliti tentang apa yang telah diperbuat oleh umat manusia. Nah, yang selanjutnya itu adalah Herodotus, atau dia bapak sejarah gitu. Sejarah merupakan suatu kajian guna menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat serta peradabannya. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Nurul Izzati. Saya Nurul Izzati akan menjelaskan tugas pokok ilmu sejarah. Ilmu sejarah bertugas untuk membuka kegelapan masa lampau umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, serta mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua sampai pada hari ini. Menurut Michael Rostovzov pada tahun 1964, ilmu sejarah bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan sejarah umat manusia pada masa lampau dengan cara menyelidiki dan mengkaji segala peristiwa dan fenomena yang ada dalam masyarakat manusia secara selektif.
yang kemudian disusun secara kronologis korektif dan sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan jelas mengenai masa lampau dalam berbagai bentuk dan corak. Tugas ilmu sejarah adalah memberi bentuk tertentu kepada sejarah in concerto. Cerita sejarah adalah suatu bentuk dari sejarah yang daripadanya diperoleh pengetahuan yang bermakna. Setiap waktu menurut para ahli sejarah. Menurut Edward Hewlett Carr, history is a continuous process of interactions between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past. Dalam Carr tahun 1982 di halaman 30. Sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Menurut James Bank, all past event is history. History as actuality. History can help students to understand human behavior in the past, present, and future. New goals for historical studies. Semua peristiwa masa lampau adalah sejarah. Sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tujuan-tujuan baru pendidikan sejarah. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal searah hingga saat kini yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat manusia masa sekarang serta arah cita-cita masa depan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah ialah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Dalam Yamin tahun 1957, halaman 4. Konsep waktu dalam sejarah. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia, mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu, di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Dalam pandangan waktu seperti itu, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak terus-menerus. Maka secara eksak waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal, yaitu yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi terhadap lembaga-lembaga yang lama. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa pernah terjadi di masa lampau dan terjadi kembali di masa yang sekarang. Yang keempat adalah perubahan. Perubahan terjadi bila masyarakat mengalami pergeseran, sama dengan perkembangan. Dengan demikian, masa kurun waktu memiliki 3 dimensi, yaitu masa lalu, the past. Masa lalu adalah masa yang sudah dialami dan masa di mana sudah terjadi sesuatu, yang mana masa lalu ini tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah masa kini, the present. Masa kini adalah masa yang sedang dia jalani, dan pada masa ini, semua hal bisa dilakukan untuk memperbaiki masa lalu ataupun menyiapkan masa depan. Yang ketiga adalah masa yang akan datang, the future. Dan masa depan adalah masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, namun bisa dipengaruhi oleh masa lalu. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa masa lampau merupakan rangkaian peristiwa masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah berjalan secara kontinuitas ataupun berkesinambungan. Agar supaya waktu dapat dipahami, maka sejarah membuat pembabakan waktu ataupun periodisasi. Maksud periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami. Sedangkan istilah masa kini sebenarnya bersifat relatif, karena waktu berjalan terus-menerus dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya.
di mana masa kini merupakan titik temu antara masa lampau dengan masa yang akan datang. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Salsabila Deti. Saya Salsabila Deti, di sini saya akan memaparkan tentang sejarah lokal. Ada menurut Taufik Abdullah, sejarah lokal adalah suatu peristiwa yang terjadi di tingkat lokal yang batasannya dibuat atas kesepakatan atau perjanjian oleh penulis sejarah. Batasan lokal ini menyangkut aspek geografis yang berupa tempat tinggal, suku bangsa, suatu kota atau desa. Kemudian ada menurut Abdullah tahun 1994 bahwa sejarah lokal adalah bidang sejarah yang bersifat geografis yang berdasarkan kepada unit kecil seperti daerah, kampung, komunitas, atau kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, di samping istilah sejarah lokal, dikenal juga dengan istilah daerah. Sehingga istilah sejarah lokal dan sejarah daerah ini digunakan sering kali berganti-ganti tanpa penjelasan yang tegas. Lokal dan daerah secara harfiah memiliki arti yang sama, tetapi dalam kajian sejarah banyak digunakan istilah lokal. Nah, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup sejarah lokal atas dasar jalan pikiran Jordan ialah keseluruhan lingkungan yang bisa berupa kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kabupaten, atau kota kecil. Kesatuan wilayah itu beserta unsur-unsur institusi sosial dan budaya yang berada di suatu lingkungan itu seperti keluarga, pola pemukiman, mobilitas penduduk, kegotong royongan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh kajian sejarah lokal. Kajian sejarah lokal ini sejarah yang mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada daerah tertentu dan dampaknya tidak menyebar ke daerah lainnya. Sejarah lokal meliputi berbagai peristiwa dengan berbagai aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya yang berkembang di masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Di sini ada contoh Perang Aceh tahun 1874 sampai 1912. Perang Aceh ini dapat dikelompokkan ke dalam struktur budaya karena adanya ideologi keagamaan. Kemudian ada beberapa hal penting mempelajari sejarah lokal. Yang pertama untuk menilai kembali generalisasi-generalisasi yang sering terjadi dalam sejarah nasional. Yang kedua meningkatkan wawasan atau pengetahuan kesejahteraan dari masing-masing kelompok yang akhirnya akan memperluas pandangan tentang dunia Indonesia. Yang ketiga membantu sejarawan profesional membuat analisis kritis. Ada arti penting kajian sejarah lokal, yaitu memperluas dan memperkaya sejarah nasional, memperdalam pengetahuan kita tentang sejarah lokal, memperdalam kesadaran sejarah, mengenal sejarah lokal seluruh Indonesia secara lebih baik dan bermakna, kemudian sebagai bahan koreksi terhadap generalisasi sejarah Indonesia yang sudah ada, dan terakhir meningkatkan pengertian antar kelompok etnis di Indonesia. Pembelajaran sejarah lokal di SD. Nah, tujuan penerapan sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di sekolah adalah sebagai bahan belajar akan lebih mudah diserap siswa, kemudian sumber belajar di daerah dapat lebih mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pendidik, siswa lebih mengenal kondisi lingkungan, siswa juga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, siswa dapat menolong diri dan orang tuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Siswa juga dapat menerapkan pengetahuan sikap dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya dan siswa menjadi akrab dengan lingkungannya. Menurut Deutsch, tahun 1967 mengemukakan model pembelajaran sejarah lokal. Yang pertama, guru sejarah ini hanya mengambil contoh-contoh dari kejadian lokal untuk memberi ilustrasi yang lebih hidup dari uraian sejarah nasional. Yang kedua, dilakukan dalam bentuk kegiatan penjelajahan lingkungan. Nah, ada model pembelajaran sejarah lokal yang dinamakan cooperative learning merupakan salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam memberdayakan siswa secara aktif dalam menggali muatan sejarah lokal ke dalam pembelajaran sejarah. Model cooperative learning ini mampu menempatkan siswa sebagai subjek dalam menggunakan episode-episode sejarah lokal. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.